Halo semuanya, topik pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Christine dengan NIM 12331511049. Selamat mendengarkan. Nah, topik yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama mengenai pembahasan dari konsep filsafat itu sendiri. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang tersusun dari dua kata yaitu philos atau philia dan sophos. Nah, philos ini berarti cinta atau persahabatan dan tertarik kepada. Sementara sophos ini berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis dan intelijensi. Nah, sebenarnya arti dari filsafat ini memiliki banyak arti, tergantung dari filsuf yang mengkonsepkannya. Nah, banyak filsuf yang mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari filsafat ini. Namun di sini saya hanya menyantumkan satu, yaitu berdasarkan pendapat dari Plato. Nah, beliau mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencari pengetahuan atau kebenaran yang asli. Nah, tujuan dari filsafat ini sendiri adalah untuk mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Sebenarnya Pancasila sebagai sistem filsafat ini sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Kemudian ada pembahasan mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kemudian juga agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Kemudian juga agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Demikianlah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian terdapat topik mengenai alasan diperlukannya kajian ini, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, terdapat beberapa alasan penting mengapa kajian ini penting untuk kita bahas atau kita ketahui. Nah, yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Artinya apa? Artinya, Pancasila sebagai genetivus objectivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kemudian Pancasila sebagai genetivus subjectivus, ini artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada alasan kedua, yaitu landasan ontologis Pancasila. Nah, artinya apa? Sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasional sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Nah, maka oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila ini diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada landasan epistemologis Pancasila. Nah, kajian ini memberikan landasan epistemologis yang menjelaskan hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Selain itu, landasan ini juga menggali nilai-nilai Pancasila dari pengalaman empiris masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yang terakhir ada landasan aksiologis Pancasila. Artinya di sini Pancasila juga menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, maka diharapkan kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan maupun perilaku kita, sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil dan beradab.
Nah, pembahasan selanjutnya ada mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai sumber historis. Nah, pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sumber historisnya yaitu masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, dan 7 abad pengaruh Islam, serta 4 abad pengaruh Kristen. Nah, Tuhan telah menyejarahkan dalam ruang publik Nusantara. Kemudian, sumber historis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Nah, hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Bapak Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau pri kemanusiaan. Nah, mengenai sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Di sini sumber historisnya adalah Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang menakjubkan karena adanya kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial yang dapat menyatu dalam suatu komunitas kebangsaan Indonesia. Nah, Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Nah, meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa-desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, di Banjar, di Bali, dan sebagainya. Dan yang terakhir mengenai sumber historis sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masyarakat yang adil dan makmur tentunya adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam keyakinan bangsa Indonesia. Nah, impian ini terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Nijawi, Tata Tentram Kertaraharja. Nah, sejarah juga mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Kemudian keadaan ini dirampas oleh adanya penjajahan atau kolonialisme. Yang kedua ada sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarki digambarkan dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berada di alas piramida. Kemudian sumber politis. Nah, pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok juga seperti yang tadi. Nah, yang pertama yaitu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno yang berada di rentang tahun 1958 dan 1959, yaitu tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Nah, dalam wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, Soekarno mengemukakan atau melontarkan konsep filosofis Gondrol Slek atau dasar filsafat negara.
Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei tahun 1958 menegaskan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai Weltanschauung, yaitu yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Kemudian dalam kelompok kedua yang diwakilkan oleh B.J. Habibie dalam pidatonya pada 1 Juni 2011, ia menyuarakan kembali mengenai pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pidato B.J. Habibie dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak dari Orde Lama hingga era reformasi. Kemudian yang kedua, tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan adanya reaktualisasi dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, B.J. Habibie menegaskan tentang makna pentingnya reaktualisasi Pancasila. Kemudian yang keempat, mengenai perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Nah, bendera merah putih, kemudian bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya ini merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat telah mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag, atau gagasan tersebut merupakan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemudian pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Nah, dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonisasinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Nah, Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, yang merupakan suatu upaya untuk menyejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua ada komunisme. Komunisme ini adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Nah, komunisme ini merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Selanjutnya ada esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kemudian, hakikat sila kemanusiaan ini adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, dan kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan atau notonagoro. Nah, sila ketiga yaitu terkait dengan semangat kebangsaan. Kemudian hakikat sila keempat terletak pada prinsip musyawarah, dan hakikat sila kelima yaitu terwujud dalam 3 aspek, antara lain keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material dan spiritual. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu untuk menghadapi berbagai ideologi dunia. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian negara. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia yang bertugas untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait topik mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.